kamu dulu suka bule kan? Dewi suka bule kan? Suka apanya ya? Halo. Halo. Kembali lagi bersama kita di sini. Saya Deon dan Uta-chan desu. Genki kabarnya. Oke, video kali ini kita nggak mulai opening di mobil. Biasanya kita di mobil dulu ya, mulai dulu gitu. Dong. Karena memang jujur aja nih lagi situasinya PPKM ya, seperti kayak lockdown gitu ya. Nggak bisa kemana-mana. Karena kita domisili kita ada di Jakarta ya, dan kita memang menghargai yang pemerintah buat ya untuk menekan COVID gitu. Tapi kita nggak mau menyerah, kita akan tetap buat video-video menarik ya. Temanya itu tentang cerita masa lalu kita. Ya. Masa lalu. Tapi jangan sama yang mantan-mantan kamu, aja. Jangan dong. Terlalu lalu banget. Beda ya, beda. Iya, nah jadi ini kita mau cerita gimana cara pertama kali kita ketemu sampai akhirnya kita memutuskan untuk pacaran. Gitu. Ini juga sebenarnya menjawab ya, banyak yang nanya ya di TikTok kita, di Instagram kita gitu ya. Gimana sih pertama kali ketemunya gitu. Bahkan sampai ada yang nanya, gimana sih cara dapetinnya gitu. Penasaran ya. Biasa aja kali. Biasa aja benar. Biasa enggak juga loh. Enggak mau temen nih. Enggak yo, banyak sekali berusaha. Kita itu ketemunya di Indonesia. Ya, Indonesia loh, bukan di Jepang. Bukan di Jepang. Banyak yang nanya, banyak yang berpikir saya yang kerja di Jepang gitu ya. Entah sebagai magang atau memang kuliah gitu ya. Dia nggak bisa bahasa Jepang juga dulu. Zero. Dekina, Dekina. Dakara Uta-chan wa ne, jago bahasa Indonesia ne. Oke, mungkin bisa diceritain dulu awalnya kamu datang ke Indonesia dulu. Indonesia ya. Seda. Ya, waktu datang pertama kali Indonesia, Uta-chan saya kerja di Indonesia. Jadi Uta-chan baru pertama kali datang ke Indonesia. Memang waktu itu Uta-chan itu kerja di Tokyo dulu, habis itu ditugaskan ke Jakarta. Nggak pernah kebayang Indonesia, dari kecil pernah dengar, tapi ada udang katanya tempatnya, ada kerupuk ada tempatnya gitu. Udang? Iya, Terkenalnya udang? Udang kan banyak kan dari Indonesia ya. Waktu itu Uta-chan suruh ngajar juga bahasa Jepang ke orang Indonesia yang mau berangkat ke Jepang gitu. Terbang juga datang ke Indonesia, airport ya, pertama kali airport. Begitu keluar waktu itu bulan April ya, mungkin ya, bulan April. Wah, panas banget gitu, kayak hawa yang panas, kayak udara yang lembab sekali. Wow, gitu. Di Jepang nggak pernah ngerasain kok panas. Waktu itu airportnya juga masih jelek-jelek ya, jadi lampunya juga gelap. Begitu keluar dikandangin gitu kan, tempat orang sampai gitu dikandangin. Gitu ya, Soekarno-Hatta ya? Ya, Soekarno-Hatta dikandangin gitu. Nah, semuanya sini gitu. Oh, iya. Lambaikan tangan gitu ya. Calo ya, banyak yang calo. Sini. Udah Udah takut gitu ya. pengen nangis gitu. Udah takut banget. Wah? Nah, memang Uta-chan tuh awalnya nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Bisanya nama saya saja. Saya, ini gitu aja. Jadi awalnya mungkin dalam 1 tahun awal itu untuk berjuang belajar bahasa Indonesia, jadi selalu bawa kamus kecil. Nah, Uta-chan nyampainya Soekarno-Hatta lewat Jakarta. Ternyata Jakarta banyak ada gedung. Ada gedung gitu. Kesannya sih karena bayangan awalnya sangat kampung atau belum berkembang. Tapi ya awal kesannya juga bagus gitu. 3 bulan. Awal 3 bulan itu mungkin belum cocok Indonesia, mungkin air putihnya, makanannya karena belum cocok. Uta-chan itu sakit terus. Akhirnya Uta-chan kurus 10 kilo. Dulunya agak gemuk kayak gini, nanti kasih lihat deh fotonya, agak gemukan. Tapi ya jadi kecil.
karena 10 kilo kurus dan tidak ada teman, nggak ada yang bisa curhat, nggak ada teman sama sekali. Sabtu Minggu ya nangis aja nggak ada teman deh. Nah akhirnya Utachan memutuskan untuk cari hobi, untuk cari teman. Cari hobi apa ya mungkin yang Utachan itu waktu itu mainnya gitar. Tapi kalau gitar udah bosan deh gitu, banyak yang jago-jago. Ya udah deh Utachan cari lesson violin. Nah, Utachan suatu hari datang ke tempat kursus musik. Waktu itu ada di Blok M, ada Yamaha, MG Yamaha ya. Nah, waktu itu masuk situ, daftar. Waktu itu gurunya guru violin yang sangat tua, rambutnya juga putih-putih, kakek-kakek, tapi baik. Belajar mungkin 5 bulan, 6 bulan segitu. Suatu hari ada kabar duka cita, guru saya waktu itu violin meninggal di tempat kursusnya, jatuh di kamar mandi. Takut juga datang ke situ, takutnya kan muncul kan tiba-tiba datang ke kita. Serem banget. Jadi udah trauma deh. Suruh lanjut kursus guru baru, Utachan nggak berani, takutnya ditemani sama kakek-kakek yang itu juga gitu. Karena itu di teman kerja Utachan yang waktu itu orang Indonesia, cewek perempuan baik sekali. Nah Utachan tanya, saya mau belajar violin, mau cari guru. Waktu itu dia cariin guru saya, yaitu pada saat itu temannya dia, Deon gitu. Ya, mungkin sampai sini ya. Ya sampai sini ya. Lalu nih, ya. Lalunya itu dulu tuh ya, saya tuh jujur aja ya nggak begitu suka tentang Jepang-Jepangan. Kan banyak ya, ada kayak teman-teman yang apa sih Japan freak gitu ya kalau dulu. Kalau sekarang kan istilahnya wibu, otaku gitu ya. Tapi kalau dulu tuh pernah dengarnya tuh kayak Japan freak itu, kayak apa ya, ya semacam otaku ya atau wibu gitu yang sekarang trennya. Nah dulu tuh ada waktu SMP, SMA juga ada temen yang kayak gitu dan nggak begitu suka. Itu apa sih gitu, dikit-dikit anime, dikit-dikit manga tuh apa sih gitu. Terus saya gitu kayak berisik lah gitu. Kamu dulu suka bule kan? Dewi suka bule kan? Suka apanya ya? Nah kemudian sampai dengan saya memutuskan untuk sekolah pendidikan tingginya musik juga. Ya, sampai dengan saya sudah selesai, waktu itu sarjana musik sudah selesai. Akhirnya saya buat tempat kursus musik sendiri. Akhirnya merintis sekolah musik, tiba-tiba ada yang hubungin teman gitu. Yang ternyata temennya aku juga. Ini ada nih yang mau belajar tapi orang Jepang gitu. Orang Jepang? Ya udah nggak apa-apa. Bisa bahasa Inggris nggak gitu? Mungkin bisa sih dikit-dikit gitu. Padahal ya, for your info, orang Jepang tuh ya sekarang mungkin udah banyak ya lebih tahu bahasa Inggris ya. Cuman dulu tuh ya, waktu saya ke Jepang aja di bandara aja yang bisa bahasa Inggris bisa dihitung gitu. Masih dulu ya, karena ceritanya dulu. Iya dulu wah udah 10 tahun yang lalu. 10-15 tahun lebih lah mungkin udah. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Karena memang saya sendiri juga suka challenge ya. Saya suka tantangan yang baru dan ingin merubah nasib lah pokoknya. Dulu tuh nggak seberuntung sekarang lah untuk kondisi ekonomi dan lain-lain seperti itu. Masih kurus banget. Kurus. Nanti ada fotonya. Kayak ikan teri ini kurus-kurus nih. Waduh, serius fotonya? Mas. Ada fotonya nanti. Ada pasang di sini. Iya. Kemudian saya nanya, namanya siapa? Panggil saja nanti Sato. Sato. Di dalam benak saya langsung wah Sato. Pernah sih lihat film-film Jepang, Sato tuh biasanya cowok, mukanya kotak gitu. Gitu kan. Pokoknya gitulah. Kayak model samurai zaman dulu. Wah mikirnya oke lah, nggak apa-apa lah, siap deh. Dulu berbekal dengan motor butut ya, datang lah. Sana ke tempat katanya Sato. Saya belum tahu siapa Sato. Cewek apa cowok aja nggak tahu. Saya nanya di rumahnya situ, ada mbaknya keluar, Mbak saya guru baru, saya mau ngajar private di rumahnya waktu itu ya, saya mau ngajar Sato gitu. Oh
iya apa non satu. Wah, non kok non ya gitu. Berarti cewek nih gitu kan. Akhirnya dipanggilin, saya udah siap tuh dengan segala kekakuannya waktu. Wow, udah siap. Saya juga udah siapin karena memang saya orangnya agak-agak prepare gitu ya. Saya siapin juga untuk aisatsu ya. Untuk percakapan. Iya. Saya udah siapin, udah ada teconya, udah ada pegangannya. Lucunya. Siapin gitu selamat malam. Iya. Kemudian begitu keluar kaget setengah mati ternyata. Udah sampai situ dulu, cut dulu. Ternyata Ini pandangan Utachan gitu ya, dikenalin sama teman Utachan, lalu namanya Gideon katanya kan. Gideon. Nah, guru biasanya kan sudah tua-tua gitu, namanya guru tua-tua. Sudah saya bayangkannya rambut putih-putih kakek-kakek datang lagi gitu ke rumah saya. waduh. Atau enggak bapak-bapak kayak Gideon gitu datang gitu tempat saya, bayangannya begitu. Perut buncit gitu ya. Lalu begitu hari pertama belajar, nah buka pintunya kan berseret, ketemu deh mas-mas kecil. Ya masih cowok masih muda gitu ya, masih ini coba lihat aja muka ini nanti jadi kecil kayak gini, Setengahnya dulu. setengah, terus badannya juga setengah. Tuh, kamu kan dulu bilang aku kayak tupai. Iya tuh. Kenapa mirip tupai? Iya. Baru ketemu loh udah bilang Iya. mirip tupai loh. Iya kan, tahu nggak ya teman-teman, yang Disney ada tupai, ada Chip and Dale. Nanti di sini ada Chip and Dale. Nah coba lihat deh, mirip nggak sih? Coba Chip and Dale. Sama sekali enggak. POV nih dari sudut pandang saya nih, waktu mulai ngajarin itu ya saya ngelihatnya, wah ternyata cewek masih muda juga gitu kan. Tapi saya juga ngejaga ya, dalam artian saya juga nggak mau terlalu buru-buru menanya umurnya berapa segala macam. Itu tuh udah akhirnya nanya segala macam setelah lewat beberapa bulan lah ya. Nggak pernah langsung untuk nanyain gitu. Aku ini setiap kali saya ngajar itu selalu kasih cemilan Jepang. Dikeluarin lah onigiri. Ya, nasi kepal Jepang dikasih nori ya, rumput laut itu. Dulu saya interest banget gitu. Karena saya nggak pernah mau tahu lebih tepatnya anime, manga gitu. Begitu datang ke situ nih, apa nih gitu. Kemudian minumnya teh nggak manis gitu kan. Kalau di Indonesia kan semua teh pasti manis. Datang tehnya nggak manis, teh hijau, ocha. Nah itu pertama kali. Pertama kali datang juga pasti Utachan bikinnya ocha green tea-nya Jepang gitu ya, dikasih silakan gitu. Nah Deong itu kan baru pertama kali kayaknya lihat ocha, dia kayak terharu gitu. Wah ini apa nih? Apa ya? Ini apa? Ocha dozo gitu kan. Minum. Terus Utachan tanya, sudah makan? Deong kan dulu tuh sibuk pagi siang malam itu ngajar gitu ya, ngajar apa aja. Belum makan ternyata. Utachan selesai kerja jam 6 sekitarnya dan kursusnya sekitar jam 7 antara jam setengah 8. Nah jam segitu belum makan. Makan apa? Oh tadi sekitar makan Indomie. Indomie itu apa? Mie instan. Kasian gitu. Pengen nangis. Aduh. Jadi dari sisinya Utaku memang ngeliatnya kasihan kan ya, tapi sebenarnya itu memang belum makan karena memang sibuknya itu dari bangun tidur sampai malam ya, memang ngajarnya malam ya. Biasa makan lagi tuh baru jam setengah 10 malam gitu loh, baru pas sudah selesai baru makan. Ya memang yang adanya juga sih, ujung-ujungnya Indomie lagi sih. Singkat cerita lah ya, akhirnya kita udah mulai les private ya di tempatnya Utako. Akhirnya kita udah mulai makin dekat lagi ya. Karena memang ya, iya. Kan dulu kamu suka duluan ya sama gue? Enggak ya? Kok enggak? Kamu duluan. Kamu. Aku tahu dari temen kamu. Ya itu masalah. Kamu duluan. Bisa aja. Sampai saya tuh diajakin datang orkestra dari Jepang. Tokyo Philharmonic ya, orkestra. Nah dia datang di Balai Sarbini. Ada konser di Balai Sarbini. Nah aku nawarin mau nggak nonton gitu. Wah diajakin nonton nih sama muridnya gitu. Ya siapa yang nggak mau gitu kan. Nonton lah. Wah waktu itu udah persiapan banget deh. Udah pakai yang baju paling keren, paling wangi. Oh, ya? Gitu. Iya dong. Nah ternyata nontonnya nggak cuma sendiri, tapi ada kakaknya. Kakak perempuan Utachan. Kakak perempuannya ada datang ke Indonesia waktu itu. Ya dalam hati ya senang juga sih, tapi ya
Bertiga ya ternyata. Yes. Belum pacaran tuh, belum pacaran. Dari sudut pandang Utacang sih ya, karena Utacang belum punya teman apa-apa gitu kan. Ini mungkin salah satu bisa dari teman Utacang gitu. Jadi ya, Teman. iya dong, Yakin? iya dong, iya dong, teman tapi ya. Namanya teman tapi mesra itu. Itu udah mulai ngerasa lah gitu ya, ada rasa-rasa. Terus habis itu saya minta tolong ke Utako untuk ajarin bahasa Jepang, karena saya juga untuk ngajar saya nyari referensi materi buku-buku bahasa Jepang supaya dia juga bisa paham gitu ya untuk bahasa Jepang. Ya mau nggak mau saya harus belajar juga lah, kayak hiragana, katakana ya itu minimal banget. Nah saya minta ajarin dulu tuh hiragana, katakana awalnya gitu. Jadi gitu, saya bisa kok, saya juga bisa ngajar gitu. Tapi nggak usah bayar kalau sama saya gitu, juga di rumah saya aja belajar gitu sih. Itu sebenarnya modus ya, supaya makin sering ketemu aja kan. Biasanya seminggu sekali ya kalau ngajar musik, kan kalau ada ngajar bahasa kan jadi seminggu 2 kali. Itu masih teman ya? Masih teman. Nah sampai dengan akhirnya suatu saat saya juga dihubungin waktu itu, mau nggak makan bareng gitu, ya kan? Nah, saya bingung kan, saya selalu mengenalkan budaya Indonesia. Jadi saya waktu itu ajakin ada makan konro. Konro itu makanan dari Makassar ya. Itu ada yang enak sekali, kayak daging ya. Konro tuh kayak daging iga gitu ya. Kemudian saya ajakin makan di daerah apa konro, apa namanya? Daeng apa ya gitu, Daeng Tata Daeng di Tata, daerah deket Tebet ya kalau nggak salah. Nah itu meskipun belum pacaran, cuman kayaknya jadi kayak pertama kali detonya kita gitu ya, yang benar-benar berdua banget gitu. Nah di situ kita saling sharing cerita gitu ya tentang pengalaman kita. Ternyata ya kita punya latar belakang yang memang yang masa lalu yang berjuang ya, gitu sama-sama berjuang ya, antara saya juga, Utako juga, sampai akhirnya di sini. Nah disitulah mulai tumbuh benih-benih. Rasanya iya, orang mengerti saya. Iya, mulai deg-degannya tuh di situ. Nah, kira-kira sampai situ dulu tuh. Nanti mungkin gimana kita pacarannya, siapa yang nembak duluan? Penasaran kan? Siapa ya nembak duluan ya? Siapa ya yang berani? Siapa yuk? Kan banyak yang dengar nih ya, kalau cewek Jepang itu banyakan nembak cowoknya duluan gitu kan? Apakah benar dengan kejadian kami? Penasaran? Kalau penasaran, tunggu video-video berikutnya bersama saya Deon dan Utacang. Matane. Matane. Salah lagi.